Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa memuji dan bersyukur kepadanya. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita haturkan kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa pula bersalawat kepadanya, mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan lanjutan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengambilan keputusan manajerial. Oke. Ini adalah pertemuan kedua untuk mata kuliah kita pengambilan keputusan manajerial, di mana yang kita bahas adalah bab 2 dengan judul penentuan kemungkinan penyelesaian masalah. Penentuan kemungkinan penyelesaian masalah. Oke. Kita akan melihat terkait dengan topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Itu ada secara garis besar pembahasan kita itu meliputi pemahaman terkait dengan masalah, kemudian pengumpulan informasi, kemudian identifikasi alternatif, kemudian analisis risiko, kemudian yang kelima evaluasi alternatif, yang keenam pilihan solusi terbaik. Lalu bagian bawah yang berwarna putih, perencanaan pelaksanaan, komunikasi dan koordinasi, pantauan dan evaluasi, kemungkinan perbaikan, dan yang terakhir 11 adalah belajar dari pengalaman. Nah, ini sengaja saya buat dua warna. Warna yang pertama terdiri dari 6 poin di atas. Itu biasanya itu pada tahapan awal kegiatan pra pengambilan keputusan. Kemudian yang berwarna putih di bawah dari nomor 7 sampai 10 itu pada saat sudah mengambil keputusan, kemudian dimasukkan dalam perencanaan kegiatan, misalnya dalam sebuah organisasi, perusahaan, ataupun usaha bisnis orang perorangan. Tentunya proses pengambilan keputusan diawali dengan yang kita paparkan di sini yang berwarna merah di atas, kemudian pada tahap tataran pelaksanaan. Jadi pengambilan keputusan terkait dengan pemecahan masalah di sini ini akan beriringan dengan misalnya dalam proses pembuatan perencanaan sebuah organisasi, itu akan beriringan dengan kegiatan perencanaan itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan melihat terkait dengan apa tujuan daripada pembelajaran kita, mata kuliah kita ini, yaitu pengambilan keputusan manajerial, khususnya bab 2. Tentunya di sini ada beberapa harapan daripada pelaksanaan kegiatan perkuliahan kita yang saya lakukan melalui perekaman video ini, yaitu yang pertama, diharapkan kepada para mahasiswa untuk bisa dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan, mengidentifikasi dan mendefinisikan apa itu pemahaman masalah, kemudian terkait dengan pengumpulan informasi, identifikasi alternatif, analisis risiko, evaluasi alternatif, dan pilihan solusi terbaik. Kemudian diharapkan juga untuk para mahasiswa dapat menguraikan atau menjelaskan terkait dengan perencanaan pelaksanaan, kemudian komunikasi dan koordinasi, pantauan dan evaluasi, kemudian kemungkinan perbaikan, serta belajar dari pengalaman. Oke. Nanti diulang-ulang saja, ada juga materi yang nanti saya sampaikan, saya kirimkan melalui Google Class atau Google Room. Kita masuk ke bagian berikut. Kita memahami pengertian terkait dengan topik kita pada hari ini.
secara umum, yaitu penentuan kemungkinan penyelesaian masalah manajerial melibatkan pemahaman yang cermat tentang masalah yang dihadapi. Nah, itu jadi tidak sembarangan orang melakukan pemecahan masalah. Tentunya harus melibatkan para ahli, orang-orang yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah-masalah yang akan dipecahkan itu. Tentunya akan muncul pada berbagai aspek. Misalnya dalam perusahaan ada fungsional manajemen, ada bidang pemasaran, ada bidang keuangan, ada bidang SDM, ada bidang produksi, ada hubungan relation HDR dan seterusnya. Tiap-tiap bidang itu akan timbul permasalahan, tentunya dibutuhkan para ahli pada bidang-bidang itu untuk melakukan pemecahan masalah. Oke. Tentunya itu diikuti dengan proses-proses seperti pengumpulan informasi yang relevan dan pemikiran kritis untuk mengidentifikasi solusi yang paling memungkinkan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat membantu dalam menentukan kemungkinan penyelesaian masalah manajerial. Nah, ini jadi mungkin inti daripada tampilan ini adalah setiap permasalahan itu harus ditangani dengan hati-hati. Dalam hal ini adalah harus memahami tentang tahapan-tahapan penanganan permasalahan itu, kemudian terutamanya adalah orang-orang atau tenaga-tenaga ahli yang diharapkan atau dipercayakan untuk menangani permasalahan itu betul-betul kompeten pada bidangnya. Ini barangkali makna dibalik kalimat-kalimat ini seperti begitu. Jadi tidak sembarang orang melakukan atau menangani sebuah permasalahan. Oke, bagaimana selanjutnya kita melihat penjelasannya? Pemahaman masalah. Nah, tentunya setiap problem atau problematika yang muncul, ada problem solving atau pemecahan masalah, itu harus diawali dengan memahami masalah. Masalah itu seperti yang dikatakan tadi, harus ada orang tenaga ahlinya, para pakarnya yang memiliki pengetahuan di bidang tersebut. Nah, itu baru melakukan langkah-langkah pertama memahami masalah itu. Nah, langkah pertama adalah memahami masalah secara menyeluruh. Manajer harus mendefinisikan masalah dengan jelas. Ya toh? Jadi, gimana timbul masalah itu? Apakah masalah itu timbul pada keseluruhan organisasi atau hanya terlokalisir pada bagian-bagian tertentu? Kemudian dari berbagai aspek harus dipertimbangkan, misalnya masalah itu melibatkan berbagai pihak dari sisi personilnya atau tim atau mungkin bagian, lalu kemudian sumber daya yang terlibat dalam permasalahan itu sampai tingkat kepada kualitas masalah itu sendiri bisa dapat diidentifikasi sedemikian rupa oleh para tenaga ahli. Itu tindakan pertama, artinya memahami terkait dengan masalah itu. Di mana muncul masalah itu, kapan munculnya, telah mengakibatkan kerugian atau risiko apa dan seterusnya, siapa yang terlibat dan seterusnya. Itu harus dipahami oleh seseorang atau tenaga ahli yang dipercayakan untuk menangani permasalahan. Oke, selanjutnya. Kemudian selanjutnya, setelah orang itu melalui tahapan pertama tadi, kemudian tahapan kedua adalah mulai mengumpulkan informasi. Nah, di sini ada penjelasan, kumpulkan informasi yang relevan terkait dengan masalah tersebut. Nah, ya, kan dalam rangka untuk mengambil keputusan, mengambil sebuah keputusan, tentunya keputusan itu membutuhkan informasi. Informasi apa? Informasi terkait dengan permasalahan tadi. Ya toh? Tentunya informasi itu diambil daripada berbagai data terkait dengan karakteristik permasalahan itu sendiri. Yang tadi itu saya sebutkan, apakah secara menyeluruh atau hanya ada pada bagian tertentu, melibatkan berapa sumber daya, menyebabkan apa dan seterusnya, apakah dia tingkat kerumitan itu pada level apa dan seterusnya. Sebagai informasi, semua itu menjadi data yang kemudian diolah menjadi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Kita lanjut.
Ini mungkin melibatkan analisis data. Nah, baru saya katakan tadi. Jadi, informasi itu berasal dari data. Data dari mana? Data terkait dengan permasalahan tadi. Nah, kemudian membutuhkan wawancara. Ya, wawancara itu sendiri akan melahirkan data, kemudian survei atau penelitian lain untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi. Situasi yang terjadi itu tentunya kita butuh informasi. Informasi dari mana? Dari data. Data itu dapat dengan cara kita lakukan wawancara, kita lakukan survei, atau kita lakukan penelitian, dan lain sebagainya. Nah, tentunya mengumpulkan data membutuhkan tenaga ahlinya. Kita melakukan wawancara, apakah wawancara di permukaannya saja atau wawancara mendalam, bertanya sampai ke dalam-dalam, itu butuh orang ahli juga. Kemudian survei, metodologinya, penelitian, metodologinya, seterusnya. Itu harus dipercayakan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan kompeten pada aktivitas tersebut. Nah, guna untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi. Nah, situasi dan kondisi itu betul-betul harus terwakilkan daripada aktivitas mengumpulkan data, wawancara, survei, penelitian oleh para ahli yang kita butuhkan. Kemudian setelah informasi itu kita kumpulkan, maka selanjutnya identifikasi alternatif. Setelah pemahaman tentang masalah diperoleh, ya, kemudian identifikasi berbagai alternatif atau solusi yang mungkin. Ini dapat melibatkan tim manajemen, karyawan, atau pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, ini maknanya adalah tahapan pengumpulan informasi tadi kan tentunya tidak semua informasi atau tidak semua data atau tidak semua hasil wawancara itu digunakan dalam pengambilan keputusan. Maka perlu harus dipilah-pilah, dibeda-bedakan. Di sini kata diidentifikasi. Kira-kira dari data, dari hasil wawancara, dari pengamatan, dari survei oleh para ahli itu, mana yang kira-kira diambil alternatif dari pilihan-pilihan itu untuk memproses sampai kepada pengambilan sebuah keputusan. Itu diharapkan supaya keputusan itu dia tepat. Kalau tidak, artinya sembarangan mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan, melakukan identifikasi yang matang terkait dengan informasi yang disajikan, maka tentunya proses pengambilan keputusan itu ya tidak akan memuaskan. Bukan memuaskan pengambil keputusan, tetapi memuaskan dalam memenuhi visi dan misi daripada organisasi itu sendiri. Oke, itu terkait dengan identifikasi alternatif. Kemudian selanjutnya tahapan berikut adalah analisis risiko. Nah, ini dibutuhkan juga terkait dengan analisis risiko. Saya kira analisis risiko ini kalau kita pelajari manajemen risiko, saya sering mengulangi seperti begitu. Itu artinya kita betul-betul mengamati risiko itu dari lapangan. Di sini ada penjelasan pertimbangan risiko yang terkait dengan setiap alternatif, apa kemungkinan dampak positif dan negatif dari masing-masing solusi, apakah ada risiko yang harus dikelola. Nah, itu maksudnya. Jadi, tahapan-tahapan yang dilalui tadi, tersedia data, kemudian jadi alternatif pengambilan, jadi informasi untuk proses pengambilan keputusan. Tentunya banyak pilihan. Nah, dari tiap-tiap pilihan itu harus dianalisis tingkat resikonya. Manakah yang tingkat resikonya itu yang paling tinggi, paling terendah, atau standar menengah saja. Nah, tentunya setiap resiko yang muncul ketika memilih salah satu alternatif itu berdampak kepada perusahaan. Sehingga sangat penting untuk menganalisis resiko. Ketika risiko dapat dipahami, maka tentunya ada tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalisir daripada risiko itu sendiri. Di mana risiko yang muncul ketika misalnya memilih alternatif A, bagaimana cara untuk penanganannya, bagaimana cara untuk dikelolanya, atau alternatif B, alternatif C, dan seterusnya, masing-masing ada dampak risikonya. Manakah risiko yang menguntungkan, manakah risiko yang merugikan, manakah risiko yang murni, apakah risiko itu bersumber dari manusia, apakah risiko itu bersumber dari peralatan-peralatan, atau risiko itu bersumber daripada alam, misalnya gempa dan seterusnya.
itu bisa dapat ditangani, bisa dapat dikurangi risiko itu dari awal, dibuatkan perencanaan terkait dengan mengeliminir, mengecilkan tingkat-tingkat ketidakmungkinan itu. Nah, ketidakmungkinan ini terkait dengan bicara risiko. Oke, selanjutnya evaluasi alternatif. Oke, gunakan kriteria yang jelas untuk mengevaluasi setiap alternatif. Kriteria ini dapat mencakup efektivitas, efisiensi, biaya, dampak sosial, dan dampak jangka panjang. Nah, ini terkait dengan kita bicara identifikasi risiko tadi. Ya, toh? Harus ada kriteria-kriteria yang dibangun dari awal sebagai standar untuk menjadi pegangan dalam rangka menilai alternatif-alternatif daripada pengambilan keputusan itu. Ya, saya ulangi lagi supaya bisa dapat dipahami. Maksud alternatif di sini adalah berapa pilihan-pilihan daripada hasil pengamatan dari lapangan itu untuk memungkinkan seorang manajer dalam mengambil keputusan. Tentunya harus pada pembahasan evaluasi alternatif ini adalah setelah mengetahui terkait dengan tingkat resiko daripada pilihan-pilihan alternatif itu, maka selanjutnya harus melihat hal-hal lain yang dalam hal ini ditetapkan sebagai kriteria. Misalnya di sini menyangkut dengan tingkat efektivitas dan efisiensi. Di antara pilihan-pilihan pengambilan keputusan daripada alternatif itu mana yang efektif, mana yang efisien, mana yang berbiaya rendah, atau katakanlah biaya optimal, mana yang berdampak sosial. Dampak sosial dimaksudkan adalah dampak sosialnya positif, tidak menciptakan permasalahan-permasalahan baru antara perusahaan dengan lingkungan. Kemudian dampak jangka panjangnya, nah, itu adalah terkait dengan kriteria-kriteria yang dibangun untuk menentukan alternatif-alternatif pengambilan keputusan yang bisa tepat. Karena kita berharap keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang nanti dapat mewujudkan visi dan misi daripada organisasi itu sendiri. Oke, saya kira seperti begitu untuk penjelasan yang kelima. Kemudian yang keenam, pilihan solusi terbaik. Oke, pilihan solusi terbaik. Nah, tentunya tahapan-tahapan yang sudah kita lalui dari tahapan pertama, kemudian tahapan kedua, ketiga, keempat, dan kelima, tentunya tiba kepada satu tindakan berikutnya, yaitu tindakan memilih solusi terbaik. Di antara ketersediaan alternatif-alternatif dengan sudah dipertimbangkan berbagai aspek tadi, maka tentunya para manajer harus memilih yang terbaik supaya dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, setelah mengevaluasi alternatif, pilihan solusi yang dianggap paling memungkinkan untuk mengatasi masalah, ini mungkin adalah solusi yang paling efektif dalam mencapai tujuan dan paling sesuai dengan nilai dan visi organisasi. Nah, itu. Jadi, kita meyakini, kita sudah percaya, kita sudah pahami bahwa pilihan yang kita jatuhkan itu pada alternatif, misalnya alternatif pertama, itu betul-betul akan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Itu sebenarnya harus betul-betul objektif, tidak boleh subjektif. Kadangkala hal-hal seperti ini juga akan terpengaruh dengan persoalan-persoalan subjektif, yaitu persoalan-persoalan subjektif. Hal-hal yang sudah senyatanya, kelihatannya ada tingkat risikonya sangat tinggi, tetapi karena ada berbagai unsur kepentingan pribadi dan seterusnya, bisa saja yang akan memungkinkan kerugian perusahaan itu yang dipilih. Sementara yang memungkinkan perusahaan untuk tercapai ketujuannya diabaikan. Itu kadang-kadang dalam kehidupan nyata seperti itu. Jadi, pada pemahaman kita terkait dengan ilmu ini tentunya adalah yang sifatnya objektif ilmiah. Kita tidak bahas terkait dengan bersifat subjektif terkait dengan pengambilan keputusan, mementingkan kepentingan-kepentingan subjektif, itu saya kira bukan pada ranah pembahasan kita, karena itu sudah lain wilayahnya. Bicara terkait dengan kondisi empiris lapangan,
apa yang terjadi di sana itu bukan kajian kita. Kajian kita adalah yang sifatnya objektif ilmiah. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah perencanaan pelaksanaan. Perencanaan pelaksanaan, nah itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita mengingat apa yang disebut dengan POAC, POAC, perencanaan, pelaksanaan, kemudian selanjutnya actuating dan controlling. Nah di sini yang pertama, yang kedua yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan dijadikan satu judul, itu memiliki makna tersendiri lagi. Artinya apa yang sudah kita rencanakan tadi, astagfirullahaladzim, apa yang sudah kita lakukan tadi dalam terkait dengan memecahkan permasalahan untuk menuju kepada proses pengambilan keputusan tadi, itu tentunya harus dijadikan sebagai pedoman dalam kegiatan pelaksanaan yang tadi, karena dia sudah diambil sebagai sebuah keputusan. Tentunya di sini keputusan itu sudah melibatkan seluruh unsur, sehingga keputusan yang muncul itu bukan keputusan individu, keputusan pribadi, bukan keputusan berdasarkan kelompok tertentu, tetapi keputusan sudah mengatasnamakan seluruh pihak, artinya keputusan bersama. Maka dari hasil keputusan itu tentunya harus dibuatkan tindak lanjut, yaitu terkait dengan bagaimana memasukkan dalam perencanaannya untuk dilaksanakan. Nah, itu maksudnya. Jadi keputusan-keputusan itu tidak setelah diputuskan kemudian disimpan begitu saja, tapi harus dijadikan pedoman terkait dengan menyusun perencanaan perusahaan ke depan untuk dilaksanakan. Nah, itu maksudnya. Nah, setelah memilih solusi, buat rencana untuk melaksanakannya. Ini mencakup lokasi, sumber daya, penjadwalan, dan perencanaan pelaksanaan. Jadi ini kalimatnya sangat singkat saja, tetapi pemahamannya kayak tadi. Guna atau manfaat daripada proses pengambilan keputusan itu tidak hanya berakhir pada keputusan sudah diambil lalu selesai, tidak. Keputusan sudah diambil berdasarkan mufakat dan musyawarah daripada seluruh elemen perusahaan itu. Kemudian setelah itu keputusan itu dijadikan sebagai pedoman, bahkan dilegalisir dalam bentuk misalnya keputusan-keputusan itu dalam bentuk SK yang menjadi dasar hukum untuk pelaksanaannya. Jadi namanya saja keputusan berarti akan berubah menjadi sesuatu yang legal. Kemudian ada dokumentasinya, ada dokumen keputusan itu, kemudian dimasukkan dalam perencanaan lebih lanjut dalam perusahaan itu, supaya selanjutnya perencanaan itu untuk dilaksanakan pada waktu-waktu akan datang. Seperti begitu. Kemudian terakhir, komunikasi dan koordinasi. Nah, jadi tidak sampai kepada dilaksanakan saja, tetapi hasil keputusan tadi yang tentunya sudah dibuatkan dalam bentuk perencanaan, tentunya harus dilaksanakan. Bagaimana cara dilaksanakan? Ya, harus ada komunikasi dan koordinasi. Apa yang menjadi keputusan tadi, kemudian dituangkan dalam perencanaan, itu harus dilaksanakan. Bagaimana cara melaksanakannya? Ya, tiap-tiap bagian dalam organisasi itu harus melaksanakan sesuai dengan fungsional masing-masing. Bagaimana untuk mereka laksanakan? Tentunya keputusan-keputusan itu atau rencana-rencana itu dikomunikasikan dari atas sampai ke bawah, dari samping kiri ke kanan, dari orang ke orang, tiap-tiap pejabat dalam struktur organisasi itu harus dikomunikasikan, mengalir di dalam organisasi itu. Ya toh? Karena komunikasi ini sangat penting. Sesuatu yang sangat penting dalam orang berorganisasi itu adalah bicara terkait dengan komunikasi dan koordinasi. Komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan. Pesan-pesan apa? Pesan-pesan berupa perencanaan-perencanaan yang telah disepakati bersama kepada seluruh bagian-bagian untuk mereka melaksanakan apa yang dilaksanakan itu. Jadi komunikasi ada yang berkomunikasi, ada yang menyampaikan, ada bahan yang disampaikan, ada yang menerima, dan diharapkan untuk proses komunikasi itu berlanjut kepada feedback atau pelaksanaan daripada keputusan yang telah dilaksanakan tadi. Kemudian tidak ketinggalan apa yang disebut dengan koordinasi. Ya, tentunya koordinasi itu bisa
dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan dalam struktur organisasi, atau dari bawah ke atas dalam berbagai macam bentuk koordinasi, supaya apa? Ada keselarasan, ada sinkronisasi, ada kesamaan, ada kesamaan antara bagian-bagian dalam melaksanakan kegiatan tadi, supaya seluruh aktivitas itu secara bersama-sama dari setiap bagian-bagian itu saling menunjang untuk bersama-sama bergerak menuju kepada tujuan yang sama. Itu seperti begitu. Oke. Nah, kemudian kita baca apa yang dijelaskan di bawah di sini. Komunikasi, solusi kepada pihak yang terlibat, dan koordinasikan implementasinya. Pastikan semua orang yang relevan memahami peran dan tanggung jawabnya mereka. Nah, itu seperti apa yang saya jelaskan tadi. Komunikasikan setiap keputusan itu kepada bagian-bagian sesuai dengan tupoksinya, tugasnya, supaya mereka melaksanakan apa yang ditetapkan dalam keputusan itu sebagai tanggung jawab mereka. Oke. Kemudian yang ke-9 atau yang terakhir, pantauan dan evaluasi. Ya. Pantauan dan evaluasi setelah implementasi dimulai, pantauan progres dan hasilnya. Pastikan bahwa solusi bekerja seperti yang diharapkan dan siap untuk menangani perubahan jika perlu. Nah, itu makna secara singkat tetapi padat di sini adalah bahwa keseluruhan apa yang kita bahas di sini, nomor pertama tadi sampai terakhir itu, sampai kepada nomor ke-8, tidak sampai kepada berkomunikasi, mengkomunikasikan saja, atau sampai kepada mengkoordinasikan saja, tetapi perlu harus ada tindakan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi itu tentunya ada namanya itu pemantauan. Pemantauan ke lapangan oleh pihak-pihak yang dipercayakan, biasanya ada eksekutif atau bagian-bagian atau badan-badan yang dipercayakan untuk melakukan semacam tinjauan ke lapangan, untuk melakukan pantauan-pantauan terkait dengan pelaksanaan daripada kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan itu, supaya dari apa yang dipantau itu kemudian menjadi bahan evaluasi. Maknanya adalah untuk menjadi bahan proses pengambilan keputusan pada periode-periode akan datang lagi. Untuk apa? Ya, untuk memperbaiki daripada apabila terjadi kesalahan-kesalahan, terjadi kekeliruan-kekeliruan, maka pada tahapan ini ada perbaikan-perbaikan. Oke. Selanjutnya yang ke-10. Nah, ini kemungkinan perbaikan. Terkadang solusi mungkin memerlukan penyesuaian atau perbaikan. Manajer harus siap untuk mengevaluasi kembali dan memodifikasi solusi jika diperlukan. Nah, itu. Jadi kita bicara terkait dengan pengambilan keputusan, dari proses untuk mengidentifikasi apa yang ada di lapangan sampai kepada tahapan ditetapkan menjadi keputusan itu sendiri, lalu dituangkan ke dalam perencanaan-perencanaan, kemudian dilaksanakan dalam bentuk dievaluasi, dikomunikasikan, kemudian dikoordinasikan, kemudian dievaluasi dalam pantauan-pantauan. Tentunya seperti yang saya katakan tadi, supaya ada misalnya temuan-temuan bahwa antara apa yang diletakkan di awal sebagai perencanaan berdasarkan keputusan bersama itu ternyata ada hal-hal yang tidak bisa dilaksanakan di lapangan. Apakah itu secara sengaja ataupun tidak sengaja, disebabkan oleh misalnya faktor sumber daya yang tersedia, itu bisa dapat dicatat sebagai masukan untuk diperbaiki di akan waktu akan datang. Artinya ada perbaikan-perbaikan. Nah, di sini ada kata memodifikasi. Ada modifikasi untuk dapat menghilangkan, minimal minimalisasi kejadian-kejadian yang merugikan itu. Itu maksudnya begitu. Jadi kita bicara terkait proses pengambilan keputusan itu harus komprehensif dari awal pengambilan proses pengambilan keputusan, memahami masalah sampai kepada mengevaluasi ulang. Itu maksudnya begitu. Oke. Kemudian ada belajar dari pengalaman. Nah, learning organization. Nah, setelah masalah dipecahkan,
Penting untuk mengambil waktu untuk memeriksa proses dan hasilnya. Apa yang dapat dipelajari dari pengalaman ini? Bagaimana pengalaman ini dapat membantu dalam penyelesaian masalah di masa depan? Nah, ini lebih menekankan kepada unsur pembelajaran. Jadi, kita dalam tahapan yang telah kita bahas tadi semua adalah proses pembelajaran, proses edukasi. Tentunya ada pengalaman-pengalaman yang sudah didapatkan dari semua tahapan-tahapan itu akan menjadi bahan pembelajaran buat organisasi secara keseluruhan supaya menjadi bahan istilahnya membantu para manajer, membantu para karyawan, membantu seluruh pihak stakeholder itu supaya upaya-upaya inovasi, upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya perubahan itu selalu dihadirkan karena adanya aspek pembelajaran ini. Kita belajar untuk berubah. Nah, itu maksudnya seperti begitu. Oke. Kesimpulan daripada apa yang kita bahas tadi seluruhnya adalah penting untuk diingat bahwa tidak selalu ada solusi yang jelas dan pasti untuk setiap masalah manajerial. Nah itu, jadi tidak ada satu solusi atau satu istilahnya itu problem solving yang tepat untuk segala masalah. Tidak ada. Karena ya tidak terlepas daripada sifat kemanusiaan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan hilap. Sehingga apapun yang kita pandang bagus itu tentunya pasti ada kelemahannya terkait dengan pengambilan keputusan itu sendiri. Ada pihak yang menyenangi, ada pihak yang tidak tersenangi, ada pihak yang puas, ada pihak yang tidak puaskan. Istilahnya pro kon itu tetap ada. Pro kon itu tetap ada saja. Nah, keputusan yang diambil harus didasarkan pada pemahaman yang cermat, analisis yang baik dan pertimbangan yang matang. Selain itu, melibatkan tim. Nah, itu jadi pesan-pesannya begitu. Sekalipun memang tidak semua keputusan itu dapat memuaskan semua pihak, tetapi tentunya tahapan-tahapan yang diambil itu atau dilewati seperti yang kita jelaskan tadi itu hendaknya dilaksanakan dengan baik. Ya toh? Di sini pemahaman yang cermat, analisis yang baik dan pertimbangan yang matang. Selain itu juga melibatkan tim. Nah, tadi itu tim tidak sembarang. Tim bukan hanya sekedar kumpul 2-3 orang baru dianggap sebagai tim, tetapi tim yang memang memiliki kualifikasi, kompetensi, pemahaman, pengetahuan, bidang, minat, dan seterusnya. Mengumpulkan masukan dan mengadopsi pendekatan berkelanjutan dalam penyelesaian masalah dapat membantu meningkatkan kemungkinan penyelesaian yang sukses. Nah, itu jadi kata-kata berkelanjutan di sini. Berkelanjutan. Nah, jadi apa yang kita bahas tadi itu mengarah ke situ. Sifatnya berkelanjutan. Proses pengambilan keputusan, kemudian sampai kepada pelaksanaan, itu akan menjadi awal untuk periode-periode akan datang. Dan itu akan berjalan secara siklus, secara terus-menerus, berkelanjutan, seperti begitu. Oke, seperti begitu kesimpulan yang kita sampaikan untuk menutupi perkuliahan kita pada sesi ini. Karena waktu sudah lebih daripada setengah jam, karena saya khawatir nanti ada kejenuhan, maka saya harap seperti begitu. Nanti kalau misalnya Anda ingin memperdalam setiap bagian ini, silakan Anda mencari pada literatur yang tersedia dimanapun untuk menambah pemahaman. Tetapi pada intinya adalah apa yang kita jelaskan ini sudah menghantarkan kita untuk memahami bagaimana proses untuk mengambil sebuah keputusan, terutamanya adalah keputusan di dalam sebuah perencanaan. Karena keputusan yang dimaksudkan di sini adalah keputusan untuk menjadi dasar proses perencanaan kegiatan daripada sebuah perusahaan. Oke, saya mengakhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.